Oh, buat sholat. Iya, aku jadi Bib, aku tuh kan lihat di TikTok, di Instagram ini, lihat nih kaum muslimin lagi tawafnya berantakan, tiba-tiba Allahu Akbar, wet, langsung jadi rapi. Nggak gitu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Untuk dapetin nempel di Ka'bah aja kan kayak gitu. Iya. Siapa yang nggak pengen baris pertama tuh siapa? Iya. Semua juga pengen. Chaos, Bib. Semua pengen baris Karena itu pertama kan saf pertama di muka bumi. Saf pertama Iya di kan muka. pas di depan Ka'bah. Jadi sambil aku nempel gini, aku udah, ya Allah izinkan aku di saf pertamamu. Aku belum pernah sama sekali. Buat tali, haji, disingkir-singkirin, tarik, kita mundur Iya. gitu. Mundur. Jadi ternyata saf pertama itu dibuat oleh askar. Sekarang iya. Berarti akhirnya dapat saf pertama Saf pertama, di Bib. muka bumi. Jadi aku dapat saf pertama di muka bumi. Itu Nah, ini itu ya dia, apa Pengalaman spiritual yang sangat terasa ya, Dok. Dahsyat. Dan bahkan aku selalu bilang bahwa argumen paling kuat, paling dasar tentang keberadaan Tuhan adalah karena kita merasakan langsung kehadiran Tuhan. Iya. Dan Tuhan hadir langsung dalam pengalaman spiritual kita. Iya, betul. Yang itu memang subjektif, tapi betul-betul terasa seperti kita gak lagi berbicara tentang kopi, Iya. tidak lagi mencari tahu tentang kopi, tapi langsung minum kopi sehingga kita seyakin-yakinnya Iya. bahwa iya, kopi itu ada, inilah kopi yang saya minum adalah kopi, Iya. gitu ya. Iya gitu Jadi rasanya. soal kayak mencari titik itu akhirnya mencari Tuhan itu. Iya, betul banget. Bagaimana Tuhan kalau dalam filsafat disebutnya huduri, hadir langsung Iya. dalam sanubari kita ya. Betul. Dan betul. itulah luar biasa. puncak haji ya. Puncak haji. Membuat kita mengalami Betul. keberadaan Tuhan. Ini kita masuk minggu ketiga berarti ya, Bib. Aku udah pindahlah ke hotel di Mekah. Beda banget sama apartemen. Masing-masing jemaah sekarang udah suami istri di Satu kamarnya kamar. masing-masing. Tapi kalau yang nggak suami istri tetap digabung 4. Enggak. Oh, dua. Satu kamar dua. Oh, gitu. Iya, benar. Tapi yang terjadi adalah sakit hampir 90% batuk-batuk. Dan itu minggu terberatnya tim medis. Di fase yang banyak sakit itu, Nah, yang itu terberat minggu apa, ketiga. Dok? Iya. Ada yang namanya hipokalemi, kaliumnya ambles. Terus ada yang namanya hipotensi, tensinya turun. Ada yang namanya hipoglikemi, gula darahnya turun. Dan kan harus diinfus kan? Itu apa aja penyebabnya, Dok? Kalau ini kan karena kecapean tuh kan, kalau tensinya turun. Sama juga. Kalau gulanya turun? Dia emang riwayat gula, terus dia juga malas makan, mual, muntah gitu ya. Terus dia malas makan, ya akhirnya gulanya malah ambles. Minum obat tapi gulanya akhirnya ambles. Itu kan harus diinfus. Iya. Nggak ada tiang infus kan, Bib? Aku tiang infusnya. Oh gini, megangin gitu. Fungsi sebagai tim medis yang paling tinggi adalah tiang infus. Yang infus. Apalagi tinggi ya. Jadi kulo tiang saya, Cie. Aku juga gitu. Biasanya kalau ini, Dok, kalau pakai kursi roda dia infusnya itu kan dibawa kemana-mana. Nah, aku itu pernah pegangin, tuh udah gitu megangin. Iya. Oh iya. Megangin dia kemana-mana. Iya, jadi gitu. Jadi ya karena kamar-kamarnya terpisah, jadi kan kamar sekian sakit. Aku lari ke sana ke kamar itu, ketok-ketok, "Bu, dokter Gia, ya tensi, cek suhunya gitu. Ah, Bu, minum obat ini. Jangan lupa ini. Siap, Dok." Jalan lagi ke kamar. Jadi aku visit tiap hari, Iya. Bib. Di kamar hotel. Iya, ke Jadi kamar-kamar itu. kamar hotel tuh udah kayak bilik-bilik rumah sakit ya. Kayak kamar pasien akhirnya Kayak ya. kamar pasien. Kalau dia bingung mau nyamperin aku juga boleh. Kamarku dijadiin posko kesehatan. Oh, Gitu. jadi mereka datang tuh. Pada datang ke kamar gitu. Jadi kamarku selalu rapi ya. Tapi dokter sendiri sempat sakit nggak? Alhamdulillah enggak. Batuk enggak, Alhamdulillah. pilek enggak, demam enggak, sesek enggak, nyeri itu syaraf itu hilang. Oke. Aku minum zam-zam terus. Beli yang di toko-toko gitu Iya. loh, yang 5 liter itu loh. Iya. Jadi aku hanya minum itu. Hanya minum Selama zam-zam. musim haji. Iya.
sambil doa ya kan, ada Iya, doanya betul. minum zam-zam terus always zam-zam gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dokter Tidak nggak sakit. Sambil doa terus, ya Allah, aku butuh tubuh ini untuk melayani jemaahmu, bantu aku ya Allah, gitu-gitu. Terus doa gitu. Tapi rata-rata semua jamaah akhirnya kooperatif ketika sakit, Dok. Atau ada Iya, yang makanya- saya mau ke Ka'bah. Aku gain trust itu kan yang pertama Iya, itu. itu ya yang Minggu paling pertama itu. Karena udah gain trust, akhirnya bener-bener dahsyat. Itu minggu tercapainya tim medis di minggu ketiga itu dahsyat. Bolak-balik ke rumah sakit sampai ada satu waktu nggak bisa sholat ini sama sekali, nggak bisa sholat yang 5 waktu itu nggak, karena Nggak bisa di bolak-balik Masjidil anterin. Haram kan? Sampai tim medis sebelahku, dokter juga, dia bilang, aduh aku pengen dan suatu saat jadi jemaah aja gitu, nggak jadi petugas gitu, pengen Iya, ibadah full gitu. Iya. Terus aku lihat ke dokter itu, loh ini kan ibadah kita, Iya. dorong-dorong pasien. Betul. Justru Ibadahnya itu. iya, justru itu ibadah yang paling besar kan, Iya. melayani. Iya, nyemangatin, terus ada bapak-bapak emosinya udah mulai naik waktu ngantri misalkan ya di Mina itu. Aku tenangin, Pak. Dikit lagi kok, semua pasti berlalu kok. Iya. Abis pulang dari Mina, percaya sama saya, Bapak akan rindu Mina belasan tahun ke depan. Betul. Gitu. Suasananya akan Bapak rindukan kok. Biar reda lagi emosinya gitu. Sempat gak soft spoken nggak, Dokter Gia? Ya itu contohnya tadi. Yang mana? Ya akan dirindukan kok, Pak. Segala kesusahan ini akan Nggak Bapak sempat nggak soft spoken nggak? Enggak, lulus aku. Diem nggak, Pak? Lulus ya, Dok ya? Enggak pernah dulu. Nggak pernah ya? Tapi pasti itu dikontrol ya, Dok? Kontrol lah, Iya. kontrol. Karena pasti bawaannya, Dok ya, badan capek, mental capek ya. Iya. Semua capek. Sambil goals untuk pulang sesuai sama jumlah berangkat kan hanya aku yang punya cita-cita itu. Iya. Ya sama tim medis ya. Iya. Jemaah punya nggak cita-cita itu? Nggak peduli dia kan. Malah sebagian pengen mati di sana kan. Iya, kan sebuah kebanggaan bisa Iya. meninggal di tanah suci. Iya. Tapi goals aku berangkat 500, pulang 500. Dah, apapun yang terjadi gitu. Dan akhirnya berangkat 500, pulangnya 500. 501. Nanti aku cerita di Madinah ya. Mas, segmen Madinah. Segmen Madinah. Berarti akhirnya Mekah selesai itu, Dok. Ya capeknya dahsyat kayak gitu. Ada yang kena stroke juga akhirnya. Stroke dirawat 5 hari, mulai bisa gerak lagi. Akhirnya dipulangin pas lah bisa ke Madinah juga sama. Jadi doaku sebenarnya, ya Allah izinkan semua jemaah ini sampai ke Madinah aja gitu. Semua yang sakit ini. Dokter sempat visit ke rumah sakit nggak di sana? Kan bolak-balik ke rumah sakit. Dan aku juga baru tahu kondisi rumah sakit yang di Mekah itu. Bukan yang di Arafah ya, yang di Mekah. Semua perawatnya bangsa Filipin coba. Oh. Lucu ya. Iya. Jadi enak, aku nggak usah ngomong Arab. Aku bisa ngomong bahasa Inggris bahasa aja Inggris. gitu. Ya kalaupun ngomong Arab kan dokter, ana tabib. Terus kata dia, tapi nggak ngerti dia ngomong. Enaknya orang Filipin jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Dan sama, Pak ini harus masuk ICU. Oke. Udah, aku tanda tangan nggak? Iya tanda tangan. Oh gitu. Bye. Dah. Enak banget, gak ditanya jaminannya apa, Pak. Iya. Gak ada jaminan. Tapi akhirnya Semua dibayarin Kingdom ya, Kingdom of Saudi. Dan ada asuransi juga Asuransi mungkin haji, ya. asuransi haji. Nah, dan akhirnya Dok yang berangkat ke Madinah utuh 500. Iya. Dan sampai Madinah Jadi gak ada lagi yang di rumah sakit pada Mekah. sehat, iya. Bentar, aku lupa. Ada yang ketinggalan satu tapi nyusul gitu. Oh, nyusul. Nyusul ke Madinah satu. Ke Madinahnya naik stroke apa, itu. Dok? Nah, untuk pertama kalinya, aku kan udah lama nggak umroh ya. Iya. Untuk pertama kali aku naik kereta cepat di sana. Oh, kereta cepat. Waktu itu juga naik? Iya. aku naik Haramain kereta itu cepat. ya? Iya. 2 jam tuh. Iya, lewat Jeddah dulu, buat langsung bablas ke Madinah. Jadi nggak ada yang direct Mekah Madinah. Nggak ada. Semuanya lewat Jeddah dulu, langsung ke Madinah. Tapi 2 jam. Kalau mobil kan bisa 5 jam itu. 6, bisa kadang-kadang Bisa 6 jam. Cuma enaknya kalau mobil ada keseruannya tersendiri. Yaitu berhenti di pom bensin, Iya, rest transit, area rest itu area. tempatnya seru-seru. Makanannya seru. enak-enak. Makanannya enak-enak, bener. Iya. Sekarang mati semua tuh di restoran itu. Iya. Jarang yang ada lagi di situ kan. Iya. Dan keretanya bagus. Sama Wush sih ya, masih kencengan Wush. Wush Iya. kan 350.
Oke. Ini aku videoin terus maksimal 300. Oh. Kecepatannya 300 km per jam. Ya tapi cepet juga ya. Iya. Terus lihat nengok kanan, kiri, gurun pasir semuanya kan. Itu kan bikin merinding lagi ya. Ya ampun ya Rasul, engkau hijrah dari Mekah ke Madinah gini suasananya. Rasul berjalan kaki dalam keterbatasan, keterancaman, tidak sekali, tidak 2 kali, tapi 5 kali Bolak-balik. bolak-balik Makkah dan Madinah. Bahkan Rasul dari Mekah kan harusnya ke utara ya, ke Madinah. Ke selatan dulu ke Jabal Sur itu kan. Betul. Ngumpet dulu di situ. Dan tidak melalui selatan. jalur normal. Iya, lewatnya Iya, kanan kalau kiri. kita kan jalur terpendek itu, Dok. Jalur terpendek. Ini ke kanan kiri gitu kan Rasul. Kurang lebih kita itu 400 km itu jalur terpendek. Rasul itu bisa 700 sampai 800 km dalam udara yang seperti itu, terancam oleh musuh-musuh yang mau membunuhnya. Itu sebagai simbol bahwa Rasul itu sehat secara fisik dan juga kuat secara spiritual karena betapa perjuangan beliau itu. Aku sekarang, Dok, kadang malu. Malas-malesan diundang dakwah ke daerah ini, daerah itu. Padahal ke sana naik mobil, ber-AC, dan di sana disambut dengan makanan enak, hotel yang enak. Sedangkan Rasul jalan kaki dalam keterancaman dan tidak disambut kecuali dengan batu kadang, bahkan dengan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Bener, setuju banget. Dahsyat itu, Bib. Terus Ke Madinah naik bus tuh. Panasnya juga dahsyat. Panasnya dahsyat. Dan sampai Madinah, bener-bener ini kota Nabi banget. Iya. Itu kota yang tentram menentramkan. Indah sekali, Bib. Nggak ada klakson, orangnya senyum semua. Itu kota aku banget lah kalau aku bisa bilang. Kayak ini, kota soft spoken itu sih. Kalau aku juga yang aku rasakan, itu lebih bisa maksimal secara quantity dalam ibadah. Kalau secara quality kan lebih maksimal di Mekah ya. Tapi kalau secara quantity di Madinah yang aku rasakan. Kayak sholat sunnahnya makin banyak. Baca Al-Qur'annya lebih banyak kalau di Madinah. Gitu. Dan mungkin buat salah satu impian aja buat teman-teman semua yang nonton ya. Kalau udah punya kebebasan finansial, buat nanti slow living pas saat pensiun, Madinah bisa jadi opsi menurut aku. Banyak loh, Dok, orang Indonesia yang slow livingnya di Madinah. Gitu ya. Aku pernah ketemu sama paling tidak 2 atau beberapa orang yang ternyata dia hidupnya udah di Madinah. Iya. Awalnya ada yang karena usaha yang di Madinah. Kemudian ada yang dia travel haji dan umroh. Dia CEO, kemudian tinggal di sana. Kemudian tentu mutawif. Kemudian pelajar-pelajar yang aku temui, yang akhirnya dia bercerita tentang betapa nikmatnya Madinah itu. Hidup di Madinah. Kayak kita tidak berkejaran dengan waktu karena waktu itu sudah ada polanya sendiri. Iya, dan sebutnya bukan jam 4 atau jam 5 gitu. Asar. Ba'da asar, ba'da zuhur gitu. Enak banget ya. Iya, jadi kayak kehidupan hanya mengisi waktu. Betul. Sholat 5 waktu itu. Yang utama sholat 5 waktu. Dan seperti rotasi bumi, yang matahari tidak berkejaran dengan bulan, bulan tidak berkejaran dengan fajar, dan lain sebagainya. Semua itu sudah wa kullun fi falakin yasbahun, kata Allah dalam Al-Quran. Semua itu sudah ada perhitungannya. Waktunya sholat, waktunya istirahat, waktunya juga bekerja dan lain sebagainya. Bener. Terus masuklah kita ke raudhahnya gitu. Bayangin waktu aku datang ke Madinah, di kepalaku masih hektiknya hotel Mekah kan. Jadi kamarku aku buka buat posko, tim medis juga set up gitu semuanya. Gak banyak yang datang, maksudnya gak lebih banyak daripada Mekah. Akhirnya kan kita berkesempatan untuk ibadah, walaupun on call terus ya. Berkesempatan buat sholat gitu, yang tidak dirasakan saat di Masjidil Haram. Secara kuantitas tadi Habib bilang lebih banyak, sholat duhanya dapat, sholat tasbih, sholat taubat ya, sholat komplit lah, hampir semua sholat sunat aku bisa dapetin. Terus masuk jadwal raudah. Ke raudah satu grup itu ber-500 perempuan duluan pagi hari, jemaah laki-lakinya sore hari dapatnya. Di perempuan abis sholat subuh tuh, masuk semuanya berhasil masuk ke raudah. Terus bapak-bapak yang siang ngelihat semuanya berhasil masuk ke raudah tuh, aduh ada kebanggaan tersendiri, Bib. Mendapatkan kesempatan ya. Semuanya berkesempatan untuk masuk raudah. Karena itu titik terdekat
seorang hamba dengan Tuhannya dalam meminta dan Di Raudah berdoa itu. ya di Raudah